Katalognya sudah ditulis Allah dalam Lauhil Mahfuz, kalau akan terjadi di Aceh tanggal sekian, jam sekian akan berlaku banjir. Kira-kira yang dicatat sama Allah itu akan berubah. Kalau dia berkehendak, iyalah. Kalau dia sudah mencatat itu terjadi, manusia, kehendak manusia tidak bisa mengatakan Allah jangan terjadi banjir, tahu? Kalau begitu, yang Tuhan siapa kalau begitu? Fi kitab, sudah dicatat dalam kitab, dalam Lauhil Mahfuz, min qabli an nabraha, sebelum terjadi itu. Yang berkehendak untuk musibah itu terjadi, yang menentukan musibah itu terjadi, siapa? Dia. Kira-kira dia yang namanya Allah, Tuhan itu, kalau berkehendak, kehendaknya baik atau tidak baik? Kalau tidak baik bukan Tuhan. Ada kehendak yang baik, dikehendaki yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui dugaan dan musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang saya hormati, pihak pengurusan Masjid Baitur Rahman yang saya hormati, hadirin dan hadirat, tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid dibangun untuk kita menghadap kepada Allah, untuk berdoa, untuk bermunajat, untuk beribadah, untuk meluahkan segala permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid dicipta atau dibangun untuk bersilaturahim dan berkenalan sesama kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid dibangun untuk diimarahkan dengan majelis ilmu, dengan zikir, dan juga dengan Al-Quranul Karim. Baik, pada masa yang singkat kita lalui pada pagi hari yang penuh dengan barakah ini, bersama-sama bertadzakur, mengingatkan sesama kita, dan sebaik-baik peringatan adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bersama-sama mengambil ibrah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampaikan peringatan, sesungguhnya adalah memberi peringatan, memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia mempunyai tujuan. Diciptakan bumi ini oleh Allah untuk didiami oleh manusia dengan panduan dan bimbingan atau dengan katalog yang jelas. Directionnya itu jelas. Umpama kita kalau hidup di atas muka bumi sekarang ini, kalau mau bermusafir kita pakai Waze, pakai Google Map, kita diberitahu ini jalan macet, ini jalan lancar, diberitahu mana yang perlu kita lalui dan mana yang perlu kita elakkan. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa hadainahu an-najdain. Kami tunjukkan kepada manusia dua jalan. Ini jalan yang baik, ini jalan yang tidak baik. Resiko pada kedua jalan ini manusia pun sudah tahu. Jalan yang baik itu membawa kebaikan, jalan yang tidak baik akan membawa hukuman. Manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebebasan untuk memilih. Tapi bagi Allah sudah beritahu kepada manusia mana yang baik, mana yang tidak. Kalau apa-apa terjadi kepada manusia, maka yang akan menanggung adalah manusia itu sendiri. Faman wajada khairan, barang siapa mendapati kebaikan, maka mujilah kepada Allah. Faman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Kalau yang didapati bukan yang tidak baik karena pilihannya tidak baik, maka jangan salahkan sesiapa kecuali dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Ya'lamu ma fis samawati wal ard
wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang di langit, apa yang di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan daripada perbuatan yang bisa dilihat atau perbuatan yang tersembunyi di dalam hati. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuannya Allah. Dalam pengetahuan Allah menentukan segala-galanya. Manusia tidak dapat mengelak daripada apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Allah kalau membuka rahmat, tak ada siapa yang bisa untuk menutup dan menghalang. Tapi kalau Allah menutup rahmat, tak ada siapa yang boleh menurunkan. Hanya Dia yang berkuasa. Ketika manusia berusaha dengan keupayaannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, mau melawan kepada kekuasaan dan ketentuan serta kodratnya Allah, maka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, "Qul man dzalladzi ya'sumukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah." Siapa yang dapat menjaga dan melindungi kamu kalau Allah berkehendak kepada kamu hal yang buruk atau Allah berkehendak kepada kamu dengan kehendak yang baik? Siapa yang boleh halang Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada, la ilaha illahu. Di dalam pengetahuan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tiada dapat menandingi Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita bahwasanya kalau Allah sudah menentukan sesuatu, ya kita akan kembali kepada Dia juga. Dalam Quran itu ada perintah untuk kita lari. Yang biasanya kalau orang lari itu menjauh, tapi ini lari mendekat. Al-fafirru ilallah, bukan firru anillah. Larilah kamu kepada Allah, bukan dari Allah. Karena tidak mungkin orang lari dari Dia. Mau lari kemana tetap kembalinya juga kepada Dia. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, kematian yang kamu lari daripada Dia, Dia akan jumpa dengan kamu. Dia yang akan menemui kamu. Mau kemana saja. Satu hari Nabi Sulaiman buat perjumpaan meeting. Dihadiri oleh ramai menteri-menterinya datang. Di tengah-tengah perjumpaan datang seseorang duduk di samping Nabi Sulaiman. Melihat salah seorang yang hadir dengan pandangan tajam. Selesai daripada pertemuan itu dan bersurai, bubar, orang yang dilihat dengan pandangan tajam jumpa dengan Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, yang ada di sebelah kamu tadi siapa? Dia pandang kepada saya dengan pandangan tajam. Kata Nabi Sulaiman, itu malaikat maut. Kalau dipandang sama malaikat Ridwan itu kan enak gitu kan. Tapi kalau yang tengok ini malaikat maut ini kan apalagi yang dicari? Lagi pandangannya tajam. Kata lelaki itu mengatakan, ya Nabi Allah, baik engkau jauhkan aku daripada malaikat maut, hantarkan aku jauh daripada dia. Hantarkanlah angin daripada tentaramu untuk membawa aku jauh daripada malaikat maut. Dihantar, pergi jauh, malaikat maut standby di situ. Dah sampai dulu di situ. Diambil nyawanya di mana dihantar oleh Nabi Sulaiman atas permintaan orang itu. Kembali lagi malaikat maut dan memberitahukan, saya diperintah oleh Allah untuk cabut nyawa orang itu di tempat yang kamu hantar. Makanya saya heran kenapa ada di sini dia, mesti ada di sana. Faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak akan terlambat
kalau ajal sudah tiba. Hadirin hadirat, yang kita belajar daripada firman Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan kita secara mutlak segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, hatta dedaunan di tengah-tengah hutan belantara tidak bergerak, tidak tumbuh, tidak kering, tidak jatuh kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang miss. Tidak ada yang terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala apapun daripada makhluknya. Mau musibah, mau itu nikmat, apa juga, semua dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar." Segala sesuatu ada kadarnya, ada ketentuannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk musibah yang menimpa kepada saudara-saudara kita khususnya di Aceh dan beberapa wilayah di Indonesia atau di luar Indonesia, termasuk di Malaysia juga. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk belajar daripada kejadian, mengambil ibrah daripada kejadian. Yang kita dapat petik cara mengambil ibrah itu daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan katalog ini dalam dunia ini seperti wish yang saya gambarkan tadi, yang kita tahu mana jalan yang baik, mana yang tidak. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakumullahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Tidak ada apa-apa musibah yang menimpa di atas muka bumi, bukan di Aceh saja, tapi di atas muka bumi. Termasuk tempat yang beritanya tidak sampai kepada kita kalau di situ terjadi musibah. Ya sekarang kita tahu musibah ada di Aceh atau di Malaysia atau di Thailand. Dari mana kita tahu? Daripada media sosial, dari kabar, mungkin WhatsApp ataupun berita. Tempat-tempat yang tidak dapat di-cover dengan satelit, tak ada musibah kah? Ada. Siapa yang tahu? Ya orang sana. Allah Maha tahu dulu. Gal ma asaba min musibatin. Tidak ada apa-apa musibah yang terjadi di atas muka bumi ini. Bukan kamu saja. Di atas muka bumi. Lalu disebut secara khusus kepada kamu. Fi anfusikum. Dan kepada diri kamu. Illa fi kitab. Kecuali semuanya sudah di kitab. Katalognya itu sudah jelas. Katalognya sudah ditulis Allah dalam Lauhil Mahfuz, kalau akan terjadi di Aceh tanggal sekian, jam sekian akan berlaku banjir. Kira-kira yang dicatat sama Allah itu akan berubah. Kalau dia berkehendak, iyalah. Kalau dia sudah mencatat itu terjadi, manusia, kehendak manusia tidak bisa mengatakan Allah jangan terjadi banjir, tahu? Kalau begitu, yang Tuhan siapa kalau begitu? Fi kitab, sudah dicatat dalam kitab, dalam Lauhil Mahfuz, min qabli an nabraha, sebelum terjadi itu. Yakni kalau film, skripnya itu sudah siap. Yang terjadi lakonan itu semua yang penerbitnya sudah tahu, oh habis ini acaranya gini ya. Semuanya sudah jelas. Min kitab, fi kitab min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir, yang demikian itu adalah bagi Allah dalam mudah, likai la ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kamu tidak merasa gelisah, menyesal, musibah atas apa yang kamu kehilangan, harta benda, nyawa, keluarga,
La ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Juga tidak gembira dengan apa yang kamu dapat, karena apa yang kamu dapat juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di dalam kita menyikapi kepada musibah yang menimpa, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberitahukan kalau musibah itu sudah dicatat, tetapi memberitahukan bagaimana kita berhadapan dengan musibah. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini semua itu diberitahu sebelum terjadi. Sebelum segala-galanya berlaku sudah diberitahu kalau kamu ada musibah, berkeyakinan bahwasanya musibah itu sudah dicatat. Kalau menimpa kepada kamu musibah, musibah itu sudah ditakdirkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya melihat kepada musibah yang berkehendak untuk musibah itu terjadi, yang menentukan musibah itu terjadi. Siapa? Dia. Kira-kira dia yang namanya Allah, Tuhan itu. Kalau berkehendak, kehendaknya baik atau tidak baik? Kalau tidak baik bukan Tuhan. Ada kehendak yang baik, dikehendaki yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dugaan dan musibah. Umpama dokter itu kalau operasi, ya kan, dokternya jahat atau tidak sama pesakit, itu kan operasi mau dibelah bypass oleh, semoga Allah lindungi kita daripada penyakit jantung. Orang mau dibypass contohnya, kan sakit. Proses mau sembuhnya bukan mudah, sakit. Tapi untuk sembuh, orang itu pakai terapi atau obat-obat yang pahit contohnya, jadi minum. Anak pun kalau mau minum obat itu susah kan. 1001 cara ibu nak pujuk anak itu supaya mau minum obat. Anaknya nangis, anaknya menjerit, anaknya tidak mau. Ibu paksa atau tidak? Paksa. Untuk apa? Ya untuk sembuh. Sama. Allah ketika hantarkan ini musibah, kita memang tak suka, kita memang itu berat, itu memang sukar untuk dihadapi. Ya sama juga karena ingin diberi satu hal yang baik lebih daripada apa yang disukai oleh seseorang. Fa'asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Ada kalanya kamu tak suka kepada sesuatu, tapi itu membawa kebaikan kepada kamu. Ada kalanya kamu suka kepada sesuatu, tapi itu membawa keburukan kepada kamu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Allah itu menduga orang dengan nikmat, karena kalau diduga dengan musibah dia tidak mampu. Maka Allah itu menduga dengan sehat. Kadang-kadang ada hamba diduga oleh Allah dengan sehat, karena kalau diduga dengan sakit dia tidak mampu. Ada kalanya Allah menduga seseorang itu dengan sakit, karena kalau dia sehat dia akan melakukan perbuatan maksiat yang banyak. Ada kalanya Allah itu menduga orang dengan kaya, kalau dia miskin dia boleh jual agama. Ada kalanya Allah itu menduga orang dengan miskin, yang kalau dia kaya justru dia akan melakukan maksiat dengan kekayaannya. Jadi semua diduga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, ada satu cerita seorang yang dia selalu berbaik sangka kepada Allah kalau diduga, dan dia menjadi penasehat kepada seorang raja. Penasehat ini setiap kali kalau rajanya mengeluh, kenapa ini terjadi kepada saya? Katanya ada hikmahnya yang baik. Setiap kali musibah terjadi sama raja, ini penasehat bagi tahu ada hikmahnya yang baik. Sehingga satu hari raja ini matanya kena benda tajam sehingga dia buta sebelah. Dia bagi tahu, sekarang matanya sampai buta ini, apa di sebalik musibah yang terjadi? Katanya ada hikmahnya. Raja pun marah. Sampai mata aku buta pun juga kamu bagi tahu ada hikmahnya. Panggil ke pengawal, masukkan dia dalam penjara situ. Nasihatnya tidak berfungsi, tidak bermanfaat. Marah raja sama penasehat itu. Sampailah berlalu beberapa waktu, raja ini pergi berburu dengan beberapa pengawalnya. Subhanallah, masuk ke kawasan orang-orang yang suka tangkap manusia dan makan manusia. Termasuk yang kena tangkap, ini raja
dengan beberapa pengawalnya. Kata ketua kanibal itu, kita kena tengok dulu nih yang mau ya jadi santapan makanannya, tengok dulu sehat walafiat atau tidak. Dia kena cek dulu macam mana. Kalau ada cacat, jangan dimakan. Ternyata daripada semua yang cacat cuma rajanya, dan matanya itu buta sebelah. Yang ini tak boleh, kasih pulang. Pulanglah raja itu, yang lain kena tangkap. Baru raja itu sadar betul kata aku ini penasehat itu. Ada hikmahnya. Sampai di istana, perintahkan pengawal kasih keluar kupnya penasehat. Keluar penasehat, dipanggil lagi oleh raja, kata betul kamu punya nasihat kepada saya, semua ada hikmahnya. Kalau tidak, saya sudah kena kena jadi santapan hangat sama orang-orang itu. Raja tanya kepada itu penasehat, sekarang kamu selalu mengatakan ada hikmah baik, ada hikmah baik. Lah aku tangkap kamu, aku penjarakan kamu, hikmah baiknya pada kamu apa? Katanya raja, kalau engkau tidak tangkap saya, tidak penjarakan saya, mungkin saya ikut bersama dengan raja pergi berburu. Kalau pergi berburu, saya kena tangkap juga sama dengan yang lain. Dengan raja sekalipun akan kena, raja saja yang seorang yang akan selamat. Ada hikmahnya. Husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala adalah penting. Walihada di dalam Al-Qur'anul Karim kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk redha kalau apa-apa terjadi kepada kita daripada hal yang kita tidak inginkan. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah. Dalam bacaan yang lain yahda qalbuh. Barang siapa yang tidak ada musibah yang menimpa kepada seorang kecuali musibah itu terjadi dengan izinnya Allah. Sebagai hamba menyikapi kepada Tuhan yang Maha Esa dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif, mana mungkin dia akan melakukan satu hukuman yang menjadi yang menyiksa kepada hambanya. Sifat Rahman Rahimnya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan olehnya terhadap hambanya daripada dugaan demi dugaan yang dilalui oleh manusia. Faman yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa orang beriman kepada Allah ketika berhadapan dengan musibah, redha, sabar, yahdi qalbah. Allah beri petunjuk hatinya. Dalam bacaan yang lain yahda qalbuh, ditenangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau menyikapi musibah itu dengan redha dan juga tenang. Salah satu kaifiyah dalam menghadapi musibah ini adalah rujuk kepada Dia Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hai orang-orang beriman, mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga salat. Sabar dan salat ini diiringi oleh Allah, diiringkan kedua-duanya umpama dua sayap pada seekor burung yang tidak bisa terbang tanpa keduanya. As-sabru dan juga as-salah. Sabar itu terbagi kepada 3 bagian. Ada orang sabar dalam taat. Dengannya orang tak boleh malas beribadah. Tak boleh meninggalkan ibadah yang rutin dilakukan. Istiqamah dalam ibadah itu bahagian daripada sabar pada ibadah. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Ketika seseorang berhadapan dengan hal-hal yang mungkar, rasyuah, khamar, riba, dan apapun yang zina dan lain sebagainya, dia tahan diri daripada melakukannya. Ia adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar ketika berhadapan dengan musibah. Besar kecilnya musibah itu bergantung kepada iman orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat dugaan, semakin berat juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Seorang kalau disenangi oleh Allah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mau masuk ke mau register, mau interview ke satu perusahaan yang besar,
oh ya silakan semua boleh masuk. Ya nggak mungkin gitu, interview dulu, tengok dulu ini lulusan mana, pengalamannya apa. Kalau nggak dicek itu kan semua boleh masuk kan bisa. Kalau itu menara airport itu yang untuk kawal kapal terbang untuk landing dan take off itu. Kalau semua orang boleh masuk ke menara itu kan bisa tabrakan semua itu kapal terbang landingnya atau gimana, mesti orang yang ahli dan pakar. Jadi interview itu bahagian dari untuk memastikan keselamatan tugasan yang diberikan kepada orang itu. Sama juga dalam ujian ini adalah bahagian dari untuk menguji sejauh mana seorang itu menyikapi dugaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan juga dengan salat kepada menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana idza hazabahu amrun dhahaba ila shalah. Nabi itu kalau berhadapan dengan satu masalah besar, dia salat 2 rakaat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon petunjuk untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, hadirin hadirat, berapa banyak Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang orang musibah dan dijadikan sejadah sebagai tempat untuk selesaikan masalah. Doa. Wallahi doa ini bisa merubah yang mustahil jadi tidak mustahil. Jangan menganggap enteng dengan senjata doa ini. Mustahil bisa berubah jadi tidak mustahil dengan doa. Asal kita punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita punya permintaan kepada Dia. Yang kedua caranya adalah dengan berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala dan mencari hikmah. Seperti contohnya sebutkan tadi, ada hikmahnya. Adapun doa yang boleh merubah sesuatu yang mustahil bisa jadi tidak mustahil. Dalam Quran itu Allah menceritakan tentang Nabi Zakaria yang sudah sekian lama berkahwin tidak ada zuriyah. Sampailah 90 tahun umurnya, yang pada usia itu tidak mungkin mendapatkan seorang zuriyah. Yang lebih lagi menyebabkan hal yang tidak mungkin, istrinya mandul. Nabi Zakaria mengambil keberkatan Siti Maryam ketika melihat keajaiban yang dilihat oleh Nabi Zakaria di mihrabnya Siti Maryam. Di situ Nabi Zakaria mengambil berkat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria berdoa, bukan sekedar berdoa, tempat berdoanya itu disebut oleh Allah dalam Quran. Walaupun kita berdoa di mana-mana saja juga boleh. Ud'uni astajib lakum, minta kamu pada aku kabulkan. Kenapa dalam Quran Allah sebutkan hunalika da'a Zakaria rabbah? Di situ Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Di situ tuh di mana? Nabi Zakaria masuk ke bilik Siti Maryam, mendapati ada makanan yang di luar tidak ada. Nabi Zakaria pun tidak menghantar itu makanan. Karena tugas Nabi Zakaria menghantarkan makanan kepada Siti Maryam. Masuk dalam kamarnya, ada makanan. Saya tidak hantar makanan ini. Dan makanan ini di luar pun tidak musim. Bagaimana bisa ada makanan ini? Tanya Nabi Zakaria kepada Siti Maryam, "Anna laki hadha?" Macam mana kau dapatkan ini makanan? Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situ Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Di situ di mana? Di tempat dia melihat keajaiban daripada Allah untuk Siti Maryam, ini karamah. Di situ Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Zakaria? Katanya, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Tuhanku, tulang aku ini sudah tua, rambut aku ini sudah putih, tapi aku tidak pernah hampa kalau meminta kepada Engkau. Ya salam, ini doa yang untuk apa Nabi Zakaria kasih tahu sama Allah, Allah aku sudah tua. Yang cipta tua kan Dia juga. Kemudian rambut aku sudah putih. Yang merubah segala-galanya jadi putih atau hitam kan Dia juga.
Dia ingin bagi tahu kepada Allah apa message-nya di sebalik itu. Nah, bagi tahu, ya Allah, aku lemah, aku tak berdaya, aku tak ada kekuatan, Engkau yang kuat. Aku tak punya kemampuan, Engkau yang maha mampu. Aku tak punya apa-apa, Engkau memiliki segala-galanya. Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tidak pernah sekalipun hampa kalau meminta kepada Engkau. Yang suruh berdoa dia, yang menjanjikan kabul juga dia. Yakin, sallallahu wa anta muqinun bil ijabah. Mintalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa kamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni khiftul mawali min warai. Saya nih khawatir di belakang saya kalau saya meninggal dunia, sudah tua sekarang ini, kalau saya meninggal dunia, siapa jaga kaum saya ini? Fahabli min ladunka waliya. Berikan kepada saya anak supaya saya boleh jaga, boleh didik, supaya anak saya boleh menjaga kepada kaum saya yang saya tinggalkan. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria ada di tempat salatnya di situ, dibagi tahu inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, berikan kabar gembira akan ada anak namanya Yahya, belum lahir, belum mengandung, belum apa-apa, sudah dibagi tahu anaknya, jantinanya dengan namanya sekali lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih. Fa aslahna lahu zaujah. Itu istrinya Nabi Zakaria disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit mandulnya untuk hamil dan akhirnya melahirkan. Dan itu terjadi kepada Nabi Zakaria. Kalau seseorang punya keyakinan kepada Allah dalam berdoa, yang mustahil bisa berubah jadi tidak mustahil. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikapi musibah ini yang menimpa ada hikmahnya. Yang kadang-kadang kita tahu, yang kita tahu alhamdulillah, yang tidak tahu serahkan kepada mengetahui akan hikmahnya. Intinya bila ada musibah seperti ini, imma yang mengangkat derajat seseorang, imma ingin menghapuskan dosa, imma ingin menyadarkan orang yang mungkin tergelincir kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegur generasi terbaik daripada zaman Nabi Muhammad SAW, dari para sahabat ketika kalah dalam peperangan Uhud. Mereka mengatakan anna hadza, macam mana kita boleh kalah? Perang Badar 313 orang menang, perang Uhud hampir 1000 orang kita kalah, gimana kita boleh kalah? Allah berfirman, qul huwa min indi anfusikum, sebab kamu sudah diperintahkan jangan turun daripada gunung, kenapa kamu turun? Ditegur, dinasehati untuk kita mengambil ibrah, supaya untuk kita tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketika dihantarkan teguran sedikit kita salahkan Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, kalau ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sikapi Allah seperti Nabi menyikapi Allah Subhanahu wa taala ketika diusir daripada Taif. Katanya, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Kalau engkau tidak murka kepada aku, ya Allah, aku tak peduli mau lempar, mau diusir, yang penting engkau jangan marah kepada aku. Yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah murka dari Allah Subhanahu wa taala atas apa menimpa kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Sebagai penutup, apa saja yang terjadi daripada musibah ini? Yang pertama, kita ambil langkah dalam berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, ada hikmah yang Allah simpan. Yang ketiga, untuk kita kembali kepada Dia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lidhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Untuk kita rujuk kepada Dia, untuk bermunajat kepada Dia, untuk berdoa kepada Dia, yang doa itu adalah lebih ampuh atau senjata yang paling ampuh untuk mengangkat segala masalah yang kita lalui. Dan yang terakhir, untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penghayatan atas apa yang terjadi di atas muka bumi ini, dengan menyerahkan kepadanya hikmahnya. Dan mudah-mudahan diilhamkan kepada kita hikmah tersebut untuk kita mengetahui, walaupun tidak semuanya, supaya semakin mantap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kata-kata Nabi Ibrahim,
untuk menenangkan hati saya ketika bertanya kepada Allah, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang mati? Kalau walam tu'min, kau tak beriman ke wahai Ibrahim? Ya, aku beriman, walakin liyatma'inna qalbi, untuk tenang kita punya hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita punya hati tenang. Dengan apa musibah yang terjadi, karena musibah terjadi dengan kehendak, iradah dan hikmah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai makhluk yang lemah ini diberi kekuatan oleh Allah untuk mengetahui hikmah supaya tenang walaupun musibah yang menimpa adalah musibah yang berat. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan sabar dan juga dengan salat, untuk bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan doa adalah sebaik-baik senjata untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati majelis kita pagi hari berbahagia ini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah, menghidupkan antara subuh, waktu salat subuh sampai terbit matahari, untuk melakukan salatul isyraq dan kembali ke rumah masing-masing dengan membawa pahala haji dan umrah sempurna, 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 seperti disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Baitur Rahman ini senantiasa diimarahkan oleh orang-orang yang hatinya diimarahkan dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada kebaikan, cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pihak pengurusan masjid diberikan oleh Allah istiqamah, taufik dan hidayah untuk menjaga masjid yang penuh dengan keberkatan ini, masjid yang bersejarah, masjid yang memberikan banyak pengajaran sepanjang hayat setelah peristiwa-peristiwa yang terjadi, untuk kita memahami hikmah dan rahasia yang diletakkan dan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang beriman dan beramal saleh, dan umur kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, penghujung kita diberikan oleh Allah husnul khatimah. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaihi, wafiqna lil khair wa a'inna alaihi. Allahumma la tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran kepada mereka yang berhadapan dengan musibah banjir di mana saja mereka berada. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manisnya iman melalui musibah yang mereka hadapi ya rabbal alamin. Yang terkorban dalam musibah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan bersama dengan para syuhada dan bersama dengan para salihin, ditempatkan oleh Allah di tempat yang jauh lebih nikmat ya arhamar rahimin. Dan kita yang diberikan umur dan hidup ini, dan ini adalah hidup dan umur adalah satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita dapat menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai masa kita berjumpa kepada Allah dalam keadaan Allah redha kepada kita, dalam keadaan Allah suka berjumpa dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.